menyampaikan ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Atau kadang-kadang kita tidak terasa, kita jalan, kemudian kita haus, atau kita ingin sesuatu, kita melihat buah milik orang di jalan, atau buah yang ada di lokasi tertentu yang kita tidak tahu punya siapa, atau kita ngambil cuma satu atau cuma separuh dari buah itu, sama. Karena kadang-kadang hal-hal kecil seperti ini kita tidak merasa, sepertinya itu bukan suatu hal yang berat. Cuman manakala itu kemudian menyebabkan murka dari Allah, itu akan menjadi suatu hal yang sangat besar. Pernah ada suatu cerita di kitab itu, hanya gara-gara orang menyepelekan orang, itu akhirnya kemudian terhapus ibadahnya. Di kitab disebutkan ada suatu kejadian pada masa Nabiullah Isa. Ada orang berkumpul, ternyata ada orang yang katakanlah orang preman apa-apalah. Dia mau masuk pada majelis tersebut. Salah satu dari jamaah yang ada di situ, dia minta kepada Nabiullah Isa, Nabi, jangan dikumpulkan orang itu dengan saya, dengan congkaknya, hanya kecongkakannya. Jangan dikumpulkan orang itu dengan saya. Masya Allah. Orang itu mendengar, akhirnya dia keluar dengan hati yang teriris, kasrul qalb. Dengan demikian dia sadar, iya memang saya ini memang tidak pantas sepertinya berkumpul dengan mereka. Saya ini orang jelek, orang begini dan sebagainya. Tapi dengan kesusahan orang seperti itu, Allah Ta'ala mendengar. Dia berusaha mendekat kepada Allah. Saya ingin sekali kumpul dengan orang-orang baik seperti itu. Yang kemudian didengar oleh Allah Ta'ala. Dari kerendahan itu, kemudian dia diangkat. Dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Tapi sebaliknya dengan kesombongan orang tersebut, karena dia tidak merasa, tidak pantas berhubungan dengan orang yang seperti itu, Allah Ta'ala menjadikan dia su'ul khotimah. Dengan hanya punya perasaan seperti ini. Artinya, kita mencari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terlalu berpikir bermuluk-muluk itu akan menjadi seperti ini, harus seperti ini. Mari kita mulai. Yang pertama ya jelas hal-hal yang wajib ya kita lakukan. Kemudian kita menambah kebaikan, ibadah sunnah sebagainya. Itu bagian dari bagaimana kita akan mencari ridho Allah. Kalau kita mencari ridho Allah, berarti kita menjaga dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hikmah dari puasa, itu kan seperti itu. Puasa itu sebetulnya kan tidak ada hal yang dilakukan dalam orang berpuasa. Cuma dia tidak ini, tidak itu dan sebagainya. Nah, dalam keseharian kita, maka harusnya juga itu tetap dilakukan. Kalaupun kita tidak bisa meninggalkan makan, minum, sebagainya, ya paling utama orang puasa meninggalkan kemaksiatan. Kalau kemudian kita tiap hari tidak bisa melakukan puasa, katakan dengan tidak makan, tidak minum dan sebagainya, maka ya kita meninggalkan segala hal, walaupun itu cuma hal yang kecil. Semisal kita menjadi tenaga orang lain, yang mana kita dibayar dengan tenaga kita. Ya maka hendaknya ketika kita sudah dalam waktunya kita harus bekerja, kita tidak boleh meninggalkan. Kalau meninggalkan berarti kita kan sudah berkhianat, berbuat zalim. Walaupun hanya katakan setengah jam dan sebagainya, yang mana sebetulnya waktu itu harusnya kita bekerja. Nah, kita tidak usah terlalu membahas yang seperti itu untuk diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita melihat dengan berita yang gegap gempita dalam masalah korupsi seperti ini, kita lupa sebetulnya dengan banyak hal yang kita lakukan. Banyak hal yang kita tinggalkan. Sehingga kalau kita melihat dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah neraka
Karena neraka itu adalah tempat murka Allah, sedangkan surga adalah tempat ridho Allah. Walaupun hanya sebatas sekecil atau separuh kurma. Tamrotin kurma satu, kalau tamrin itu kurma banyak, kalau tamrotin itu kurma satu. Nah ini, dengan demikian maka kita akan bisa menganggap besar kebaikan walaupun itu sepertinya kecil. Cuma sebaliknya, kita akan merasa besar terhadap suatu kemaksiatan atau kemungkaran walaupun sepertinya itu adalah hal-hal yang kecil. Nah ini sebetulnya kita dilatih di puasa ini untuk kita bisa meninggalkan. Satu contoh, mungkin ada beberapa orang menyampaikan batalnya puasa dengan hanya orang memasukkan katembat kepada kuping. Berapa sih sebetulnya nilai dari nikmat yang kita terima dari katembat yang masuk pada kuping? Kan kecil. Cuman itu bisa menyebabkan rusaknya puasa. Meninggalkan itu bagian dari bagaimana kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka hendaknya kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan meremehkan hal-hal kebaikan sekecil apapun. Begitu juga kita jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Nah, dengan demikian kita bisa benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.